Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musaki, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Baiton Probolinggo. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Haji Temi Wijaya, SE, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen risiko. Bahwasanya untuk pendahuluan, risiko memiliki konotasi negatif, merupakan sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang ingin dihindari. Definisi risiko ada 3. Yang pertama ialah risiko adalah kejadian yang merugikan. Yang kedua, risiko dilihat dari segi investasi adalah kemungkinan adanya penyimpangan hasil atau keuntungan dari yang diharapkan. Risiko perusahaan adalah sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, dan selanjutnya yaitu risiko dan kondisi ketidakpastian. Yaitu ada 3. Yang pertama, risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Di dunia ini kita dihadapkan pada banyak ketidakpastian. Contohnya, hari ini bisa hujan, bisa tidak. Investasi bisa untung atau bisa rugi. Yang kedua, ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Yang ketiga, ketidakpastian ada tingkatan dan karakteristiknya, yaitu kembali pada tingkatan ketidakpastian. Yaitu ketidakpastian hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya hukum alam. Ketidakpastian objektif, hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu, kartu. Ketidakpastian subjektif, hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya kebakaran, kecelakaan mobil, investasi. Sangat tidak pasti, hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya eksplorasi angkasa luar. Yang kembali kepada fluktuasi ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Makin tinggi fluktuasi, maka ketidakpastian semakin tinggi. Yang kedua, saham forex dalam kurung falas. Harga minyak sampai dengan harga listrik mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Risiko ada di mana-mana, mencakup berbagai instrumen dalam kehidupan. Faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. Yang pertama, globalisasi dunia. Akibat globalisasi dunia, maka kejadian di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Yang kedua, liberalisasi dunia dengan membuka pasar domestik terhadap investor asing mengakibatkan aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia. Yang ketiga, kecepatan proses informasi.
yang mana teknologi yang semakin maju mendorong investor atau pelaku pasar atau lebih cepat memperoleh informasi dan bereaksi cepat terhadap informasi tersebut, sehingga mendorong fluktuasi semakin tinggi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe risiko, yang mana tipe-tipe risiko itu adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Contohnya, dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan, tetapi kadangkala mengalami kerugian. Contohnya lain dalam jual beli saham. Selanjutnya yaitu kategori risiko. Yang pertama, risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contohnya risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contohnya perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, munculnya risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum legal akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Kembali ke selanjutnya yaitu kategori risiko. Risiko objektif. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contoh, fluktuasi harga di pasar modal untuk return saham sebesar 25%. Risiko subjektif return saham sebesar 25% dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Selanjutnya itu contoh-contoh risiko murni. Risiko aset fisik, risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk pada aset fisik. Contohnya kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Kedua, risiko karyawan. Risiko karena karyawan, maka organisasi yang mengalami peristiwa kerugian. Contohnya kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, kegiatan operasional menjadi terhambat. Yang ketiga, risiko legal. Risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar, terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi. Selanjutnya proses manajemen risiko, yang mana proses manajemen risiko ada 3, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan risiko. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi organisasi. Yang kedua, ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Misal, mengapa kompor gas meledak itu. Selanjutnya, evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengevaluasi risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Contoh, jika menggunakan probabilitas, maka risiko perubahan terkena jatuhan batu meteor sangat kecil
dibandingkan dengan risiko kebakaran probabilitas 0,6, maka perusahaan bisa lebih fokus terhadap antisipasi risiko yang lebih besar. Yang selanjutnya pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu pengelolaan risiko ada 3. Yang pertama penghindaran. Penghindaran merupakan cara yang paling mudah tetapi tidak optimal. Yang kedua ditahan. Dalam beberapa situasi lebih baik menghadapi risiko tersebut, misal mobil hanya bisa dipakai untuk keperluan dalam komplek perumahan. Untuk diasuransikan dinilai merepotkan dan mahal, maka pengemudi akan berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kerugian, maka memilih untuk menyebar exposure maka memilih untuk membayar ekspor kepada berbagai bentuk aset. Yang keempat yaitu transfer risiko. Risiko yang dihadapi dialihkan kepada pihak lain. Yang kelima pengendalian risiko. Usaha untuk mencegah dan menurunkan probabilitas terjadinya risiko kerugian. Misal memasang alarm asap di bangunan kita. Misal memasang alarm asap di bangunan kita. Yang keenam pendanaan risiko. Pendanaan risiko merupakan usaha mendanai risiko yang mungkin terjadi dalam rangka penanggulangan risiko tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.